merupakan peneliti ahli pertama di Pusat Riset Sains Data dan Informasi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Beliau merupakan menempuh sarjana 1 bidang ilmu perpustakaan pada 2008 hingga 2013 dengan judul Skripsi Pengaruh Faktor-Faktor Kompetensi Terhadap Kinerja Tenaga Perpustakaan. Dan beliau mengambil S1 jurusan ilmu perpustakaan di Universitas Padjadjaran. Kemudian beliau melanjutkan jenjang S2 pada program studi inovasi regional konsentrasi sains informasi pada 2020 hingga 2023 di Universitas Padjadjaran dengan judul tesis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik berbagi data penelitian yang siang ini akan kita bedah. Beliau ini merupakan penulis aktif bidang artikel ilmiah dan bidang data, terutama karena beliau sangat menekuni bidang pengolahan data dan atau data analysis, dan sangat banyak tulisan-tulisan beliau dan penelitian beliau yang bisa Bapak Ibu baca melalui Google Scholar Cahyo Trianggun. Baik, Bapak-Ibu sekalian, Mas Cahyo sudah siap? Ya, Mbak Atin sudah. Oke, baik, silahkan untuk memaparkan hasil risetnya. Baik, terima kasih Mbak Atin atas kesempatannya dan juga pengantarnya untuk diskusi kita di Kolokium Series ya, salah satu pustaka Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia yang pertama. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, para peserta kegiatan salah satu pustaka pada siang hari ini. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Mbak Atin di pengantarnya bahwa memang ini kegiatan riset yang baru saja selesai saya selesaikan gitu dan juga saya paparkan untuk sebagai syarat lulus di Magister Inovasi Regional. Jadi saya mengambil program studi Magister Inovasi Regional dengan konsentrasi sains informasi. Kebetulan saya mahasiswa angkatan pertama dan terakhir gitu ya di program studi tersebut, di konsentrasi sains informasi lebih tepatnya. Nah, saya coba share screen dulu Mbak Atin. Sebentar. Ya, sudah tayang ya Mbak Atin? Ya. Ya, jadi saya mengambil topik terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik berbagi data atau data sharing, yakni studi eksploratif terhadap komunitas ilmiah dan penyandang dana penelitian. Jadi yang menjadi background-nya yakni terkait dengan open science ya Bapak Ibu. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang turut berkontribusi dalam rekomendasi open science yang dikeluarkan oleh UNESCO yang kita tanda tangani waktu itu pada tahun 2021. Dan era open science ini merupakan satu masa yang mendorong para pemangku kepentingan dalam dunia riset begitu ya, untuk secara bersama-sama berbagi sumber daya riset. Nah, salah satu karakteristik dari era ini adalah praktek berbagi data atau data sharing dalam kegiatan riset dan inovasi yang menggunakan sumber pendanaan dari dana publik atau anggaran negara. Jadi sebagaimana kita ketahui memang riset-riset khususnya dalam konteks Indonesia memang mayoritas saat ini masih sebagian besar didanai dari anggaran pemerintah atau dana publik. Nah, ini mungkin cukup berbanding terbalik dengan beberapa negara maju. Misalkan kita lihat dari Korea ataupun Jepang, misalkan yang sesama di Asia, di mana anggaran riset mereka justru lebih besar dari kontribusi swasta atau private. Nah, karena sumber dananya dari anggaran publik, maka seyogyanya memang data riset yang sudah dikumpulkan oleh peneliti selama memang tidak mengandung data sensitif atau mengandung konflik, memang seyogyanya bisa dibagi pakaikan gitu kepada halayak karena memang data riset merupakan barang publik yang tentunya sangat bermanfaat bila bisa dikolaborasikan dengan entitas. Nah, selanjutnya memang praktik berbagi data ini punya banyak manfaat, apalagi untuk Indonesia yang sebagai negara berkembang yang kita ketahui memang anggaran risetnya terakhir
angkanya tidak sampai 1% dibanding dengan produk domestik bruto. Jadi ini salah satu ukuran juga sebenarnya dari Global Innovation Index yang akhirnya menempatkan Indonesia juga dalam urutan, kalau saya tidak keliru itu di angka 83 begitu. Jadi salah satu indikator adalah masalah anggaran risetnya yang dibandingkan dengan produk domestik bruto. Kalau saya tidak salah nih angkanya di 0,02% dari PDB. Nah, manfaat praktik berbagi data itu sebenarnya bisa menjadi solusi dari kegiatan riset yang anggaran tadi mana saya sampaikan itu cukup terbatas. Ya, ini efisiensi kegiatan riset di mana pengumpulan data dalam jumlah besar dapat dilakukan secara kolektif bersama-sama sehingga bisa meningkatkan ROI atau return on investment. Nah, ini ada penelitian dari Ross Hickman dan Stephen Pinfield pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa efisiensi ini memang bisa didorong melalui kegiatan data sharing atau berbagi data. Nah, kemudian ada penelitian dari Zheng Morgan yang berbicara terkait dengan berbagi data juga mendorong inovasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan karena terjadi interaksi yang alamiah antar peneliti dengan ketersediaan data pada repositori publik. Nah, ini menjadi penting ya, karena memang untuk kolaborasi salah satu syaratnya adalah secara alami kita harus bisa berkontribusi. Nah, mungkin salah satunya bisa juga melalui memanfaatkan data penelitian sebagai salah satu sumber daya yang bisa kita kontribusikan gitu dalam kolaborasi antar peneliti. Nah, kemudian manfaat lain juga terkait masa praktik berbagi data adalah meningkatkan derajat keterpercayaan atau trustworthiness dari suatu penelitian. Jadi ketika data penelitian kita bagi pakaikan kepada publik, itu artinya data penelitian kita bisa dipakai kembali oleh peneliti atau di reproducible oleh peneliti yang lain, sehingga peneliti bisa meyakinkan begitu kepada komunitas epistemiknya bahwasannya penelitian yang dilakukan benar-benar valid karena memang data tersedia dan sudah diujikan gitu oleh peer-nya. Selama ini kan kita dalam kegiatan penelitian biasa kita hanya menerima hasil akhir ya berupa karya tulis ilmiah ataupun misalkan prototipe, paten dan lain-lain. Tetapi kita tidak bisa masuk ke sektor yang lebih hulu, yakni bagaimana proses risetnya sendiri dan juga akses terhadap datanya untuk bisa kita uji kembali. Nah, tentunya dengan menyiapkan datanya untuk bisa dibagi pakaikan ini akan semakin meningkatkan derajat keterpercayaan. Nah, sayangnya memang dalam praktek berbagi data itu sudah banyak ya benefit-benefit yang sudah diteliti dari praktek berbagi data, namun memang dalam konteks Indonesia ini belum masif dilakukan begitu untuk berbagi data dalam ekosistem riset dan inovasi di negara kita. Nah, ini tentunya punya banyak tantangan ya Bapak Ibu, ada banyak challenge untuk berbagi data. Ya, ini yang pertama untuk konteks Indonesia, dan ini ada beberapa literatur pendukung juga lainnya, yakni belum ada mekanisme yang jelas terkait kebijakan berbagi data serta protokol bagi peneliti yang menjalankan praktek berbagi data. Nah, ini tentunya akan menghambat peneliti karena ini sangat manusiawi. Ketika kita ingin berbagi data, kita akan merasa khawatir begitu ya, bahwasannya data penelitian kita akan disalahgunakan oleh pihak lain, dan ini sangat manusiawi, dan ini sebenarnya bisa ditekan atau diminimalisir melalui protokol begitu untuk berbagi data, misalkan untuk penerapan lisensi, kemudian pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual terhadap dataset yang dibagi pakaikan. Nah, ini sebenarnya bisa menjadi salah satu metode untuk menekan atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik berbagi data. Nah, kemudian kekhawatiran peneliti juga terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kemudian ada kepentingan komersial dan juga masalah etik. Nah, ini kita sebagai peneliti ya tentunya punya kekhawatiran ketika kita punya dataset, kemudian kita bagi pakaikan kepada publik, kemudian kita akan kehilangan gitu ya karya-karya kita dalam hal penelitian gitu, karena kita khawatir nanti justru pihak lain yang akan lebih dulu mempublikasikan kegiatan riset ya ketimbang kita sendiri sebagai pemilik data atau data ownersnya begitu. Nah, kemudian juga ada kaitannya juga dengan masalah kepentingan komersial. Jadi untuk riset-riset yang memang sifatnya komersial ini tidak bisa dibagi pakaikan datanya karena ini menyangkut masalah persaingan usaha begitu ya. Kemudian yang terakhir juga ada masalah etik. Jadi untuk riset-riset yang di bidang social humanities ataupun di bidang kesehatan itu tentunya sangat ketat dalam hal clearance etiknya, dan ini juga tidak bisa serta-merta untuk membagi pakaikan, sehingga memang seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ketika memang penelitiannya tidak mengandung komersial
dan tidak terlalu ketat untuk urusan etik, memang diperlukan protokolnya begitu, bagaimana kemudian dataset yang sudah kita kumpulkan itu bisa dibagi pakaikan. Kemudian selain itu yang ketiga, untuk tantangan dalam berbagi data ini terkait dengan concern dari peneliti untuk melakukan publikasi penelitian mereka terlebih dahulu sebelum mereka melakukan praktik berbagi data. Jadi memang karena memang saat ini yang diukur dominannya adalah output ya, berupa karya tulis ilmiah yang diterbitkan begitu ya, berupa artikel jurnal dalam apalagi untuk artikel jurnal bereputasi, itu menjadi salah satu ukuran peneliti begitu ya. Nah, ini tentunya peneliti punya concern untuk mereka lebih dulu melakukan publikasi, baru kemudian mereka setelah publikasi mungkin akan melakukan praktek berbagi data atau bersedia membagi pakaikan data penelitiannya. Nah, yang terakhir atau yang keempat, ini ada juga kekhawatiran untuk penyalahgunaan data bagi pihak yang tidak berkepentingan begitu ya. Dan ini juga menjadi kekhawatiran dari peneliti, khawatir mereka data yang dibagi pakaikan akan misleading gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan dalam praktek berbagi data. Jadi meskipun tadi saya sampaikan di awal banyak benefit dalam praktek berbagi data atau open data begitu ya, tetapi memang punya banyak tantangan juga di sisi yang lain. Ini banyak kekhawatiran dari peneliti, ada kekhawatiran untuk penyalahgunaan, dan juga terkait juga masalah protokol-protokol dalam praktek berbagi data. Karena memang untuk dataset yang siap dibagi pakaikan perlu melalui suatu prosedur tersendiri begitu ya untuk siap dibagi pakaikan. Ini prosedur kurasi data, dan ini memang selama ini mungkin di Indonesia juga belum banyak yang melakukan gitu ya, baru beberapa lembaga riset yang punya layanan untuk melakukan praktek kurasi data, yakni praktek untuk memastikan suatu dataset memiliki kualitas dan siap untuk dibagi pakaikan dengan memperhatikan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut. Kemudian faktor yang mempengaruhi praktek berbagi data juga ini sebenarnya sudah banyak diteliti Bapak Ibu. Jadi penelitian-penelitian terdahulu terkait praktek berbagi data ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Saya mengambil ada 3 faktor. Yang ini pertama faktor pribadi atau motivasi personal yang bersifat intrinsik. Jadi ini memang berbicara terkait dengan ada perasaan begitu dari peneliti yang memang merasa bahwasannya kita sudah didanai dari anggaran publik begitu, dan semestinya memang ini manfaatnya dibagi pakaikan lagi kepada publik seluas-luasnya begitu, dengan pembatasan terhadap data-data yang memang tidak bisa dibagi pakaikan. Kemudian yang selanjutnya ada faktor institusional, yakni terkait dengan penyandang dana penelitian, lembaga afiliasi atau penerbit jurnal. Nah, beberapa penyandang dana penelitian di luar negeri misalkan itu Horizon 2020 ataupun European Research Council sudah mempersyaratkan gitu ya untuk peneliti membagi pakaikan datanya kepada publik ketika penelitiannya sudah selesai. Jadi itu ada yang sifatnya mandatory, ada yang sifatnya encouragement, dan ada juga yang sifatnya masih himbauan saja gitu. Selain itu juga ada juga beberapa jurnal bereputasi misalkan tren terkini memang sudah mempersyaratkan untuk peneliti mendepositkan datanya dalam repositori publik begitu ya. Nanti terlepas nanti aksesnya akan dibuat terbuka ataupun tertutup. Nah, ini mempengaruhi begitu ya peneliti untuk melakukan praktik berbagi data. Nah, yang terakhir adalah faktor sosial, norma subjektif, dan tekanan sosial dalam komunitas ilmiah. Ini penelitian dilakukan oleh Harper dan Kim Yong-sik begitu ya, dan juga Kim Yong-sik dan Adler pada tahun 2015 dan 2018. Jadi memang praktek berbagi data ini memang dapat didorong oleh faktor sosial, norma subjektif, dan tekanan sosial dalam komunitas ilmiah. Yang dimaksud dengan faktor sosial di sini adalah bagaimana anggota dalam komunitas ilmiah tersebut memang sudah punya tradisi gitu ya untuk melakukan praktek berbagi data, dan akhirnya untuk kita sebagai anggota dari satu komunitas ilmiah memang perlu untuk membagi pakaikan. Nah, ini nanti saya akan sampaikan di bagian pembahasannya. Ada praktik-praktik dari beberapa komunitas ilmiah yang melakukan praktik berbagi data. Nah, selanjutnya penelitian terkait praktik berbagi data ini telah banyak dilakukan, dan saya di sini coba untuk membuat satu standing position terkait penelitian saya ada di area mana. Namun penelitian itu memang masih terbatas pada pengungkapan faktor-faktor. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek berbagi data itu telah dilakukan ya. Tadi ada faktor sosial, kemudian ada motivasi intrinsik. Nah, cuman memang belum ada praktek penelitian ya yang bicara terkait bagaimana faktor-faktor pendorong tadi ataupun penghambat
mempengaruhi begitu ya praktek berbagi data gitu. Jadi proses mempengaruhinya itu yang memang belum banyak dilakukan. Nah, ini penelitiannya memang berupaya untuk mengisi kekosongan area tersebut sehingga diharapkan dapat menjadi panduan begitu untuk mendorong praktek berbagi data penelitian dalam bentuk intervensi kebijakan ataupun pembentukan norma-norma di dalam suatu komunitas ilmiah. Nah, ini yang menjadi pertanyaan penelitiannya. Jadi saya menggunakan lensa teori dari teori institusional baru, di mana teori tersebut memang dari penelitian terakhir dari Systematic Literature Review dalam konteks data sharing. Ini memang sudah banyak teori-teori yang digunakan, tetapi memang untuk teori institusional baru ini memang belum pernah dilakukan, sehingga saya mengambil teori lensa teori tersebut untuk memahami sebenarnya fenomena terkait mengapa praktek berbagi data belum lazim dilakukan di Indonesia. Dari lensa teori tersebut akhirnya muncul 3 pertanyaan begitu ya, terkait yang pertama bagaimana faktor regulatif mempengaruhi komunitas ilmiah dalam praktek berbagi data. Kemudian riset question yang kedua terkait dengan bagaimana faktor normatif mempengaruhi komunitas ilmiah dalam praktek berbagi data penelitian. Yang ketiga adalah bagaimana faktor budaya kognitif mempengaruhi praktek berbagi data penelitian. Jadi ada 3 riset question yang saya coba ajukan di awal untuk bisa memahami sebenarnya bagaimana fenomena praktik berbagi data penelitian dalam perspektif komunitas ilmiah di Indonesia. Jadi memang yang menjadi objek penelitian ini adalah scientific community dari 2 disiplin yang punya kecenderungan engagement tinggi begitu ya, artinya punya tradisi untuk berbagi data penelitian yang sangat tinggi. Dari beberapa literatur memang sudah disampaikan untuk bidang engineering misalkan ya, atau bidang keteknikan itu punya praktek berbagi data yang sangat tinggi, dan untuk bidang sosial humanities itu punya kecenderungan untuk praktek berbagi datanya sangat rendah begitu ya. Nah, ini saya coba ambil 2 kutub tersebut untuk melihat bagaimana praktek berbagi data terjadi dalam spektrum yang cukup berseberangan tadi. Nah, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi begitu dalam pengembangan teori bidang sains informasi, dalam bidang riset data management, dan tentunya juga mencari kebenaran ilmiah yang nantinya akan berguna dalam desain kebijakan dalam mendorong praktek berbagi data penelitian dalam perumusan rekomendasi kebijakan. Nah, secara praktis memang ini dapat berguna untuk mendorong kebijakan nasional dalam tata kelola data penelitian yang saat ini memang diatur dalam Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kemudian juga dalam tatanan operasional yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem riset dan inovasi. Tadi sempat saya singgung dalam kacamata institusional ada beberapa institusi ya yang punya pengaruh dalam praktek berbagi data, misalkan penyandang dana penelitian, kemudian lembaga afiliasi, ataupun juga pengelola jurnal ilmiah begitu ya. Yang selama ini mungkin dalam konteks Indonesia belum banyak yang mengadopsi begitu untuk praktek berbagi data atau data sharing. Nah, ini literatur ataupun kacamata teori begitu yang saya gunakan. Jadi New Institutional Theory ini berbicara terkait dengan bagaimana perilaku anggota dalam suatu komunitas begitu atau dalam suatu struktur sosial itu terbentuk. Jadi memang ada tiga pilar, yakni faktor regulatif atau pilar regulasi, kemudian pilar normatif, dan yang terakhir adalah budaya kognitif. Nah, regulatif ini terkait dengan bagaimana suatu institusi itu membentuk peraturan-peraturan yang membentuk perilaku dari individu. Jadi terkait apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan dalam bentuk peraturan. Kemudian normatif ini adalah acuan begitu baik buruknya dalam suatu komunitas ilmiah dalam melakukan praktek-praktek atau perilaku yang dicerminkan oleh anggota komunitas ilmiahnya. Sedangkan yang terakhir adalah budaya kognitif atau cultural kognitif, yakni terkait dengan bagaimana suatu budaya yang telah ada begitu ya dalam suatu komunitas ilmiah itu akhirnya dapat mempengaruhi anggota komunitas ilmiah itu berperilaku. Jadi take it for granted. Jadi bagaimana misalkan saya sebagai suatu anggota komunitas ilmiah yang baru ini melihat begitu ya praktek berbagi data dalam suatu komunitas ilmiah, sehingga sebagai anggota yang baru tentunya harus mengadopsi begitu ya dalam budaya-budaya yang telah ada dalam komunitas ilmiah. Nah, untuk membentuk perilaku memang diharapkan institusi membentuk 3 pilar tadi, regulatif, normatif, dan kognitif. Dalam konteks penelitian ini, perilaku berbagi data dipengaruhi oleh faktor institusional,
di mana ini yang memang yang belum banyak diteliti ya. Kalau tadi saya paparkan ada satu paper atau hasil penelitian dilakukan Anneke Zuiderwijk, dia salah satu peneliti di Belanda begitu yang memang sangat concern terkait praktik berbagi data. Dia sudah melakukan systematic literature review, dan memang teori ini atau kacamata atau perspektif dari sisi institusional ini memang belum pernah diteliti begitu ya. Sehingga saya mencoba melihat dari perspektif tersebut, dan memang ini dipengaruhi dari 3 faktor tersebut begitu ya. Bagaimana regulatif ini proses pembuatan peraturan, kebijakan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta mendesain reward and punishment bila memang diperlukan dalam mendorong praktik berbagi data. Kemudian ada juga teori perilaku terencana, ini menjadi salah satu rujukan juga, yakni teori planned behavior atau teori perilaku terencana yang dicetuskan gitu ya oleh Acek Izem, yang mendasarkan pada asumsi bahwa manusia berperilaku secara logis dengan memperhitungkan informasi yang tersedia sebagai landasan dari setiap tindakan yang mereka lakukan, serta melakukan pertimbangan begitu ya dari implikasi ataupun dari tindakan-tindakan yang mereka lakukan secara eksplisit maupun implisit. Nah, dalam konteks perilaku berbagi data, memang seseorang akan memiliki intensi begitu ya untuk melakukan praktik berbagi data jika mereka memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Selain itu ada faktor yang mendorong perilaku berbagi data adalah subjektif norm atau persepsi dari lingkungan. Jadi peneliti akan melakukan praktik berbagi data jika memang dipersepsikan baik dalam komunitas tersebut begitu. Dan memang praktik berbagi data merupakan norma yang tidak tertulis ya, yang menjadi standar dalam komunitas ilmiah. Nah, kemudian faktor lain yang melatar belakangi perilaku berbagi data adalah terkait dengan persepsi, terkait dengan kemampuan diri dalam mendemonstrasikan perilaku tertentu begitu. Ini kalau kita melihat dari lensa teori tadi yang dari Acek Izem gitu ya, teori planned behavior. Jadi dia akan mencerminkan perilaku tertentu ketika ada motivasi dalam diri, kemudian dipersepsikan sebagai perilaku tersebut sebagai tindakan yang diacu dalam norma dan komunitas ilmiah, dan juga dia mempersepsikan diri memiliki kecakapan untuk mendemonstrasikan perilaku tertentu. Dalam konteks ini adalah praktik berbagi data. Nah, dari beberapa kacamata teori tadi atau lensa teori tadi saya sampaikan, ini membentuk kerangka berpikir, yakni bahwasannya perilaku berbagi data atau data sharing behavior ini dibentuk begitu ya dari norma regulatif, kemudian faktor normatif, dan juga faktor budaya kognitif. Nah, ini saya akan melihat sebenarnya bagaimana ketiga faktor ini membentuk perilaku berbagi data. Karena memang dalam penelitian-penelitian sebelumnya dengan lensa teori yang berbeda tentunya sudah banyak dilakukan gitu ya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi praktek berbagi data. Nah, penelitian yang saya lakukan ini menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian dengan studi eksploratif. Jadi saya ingin mengeksplorasi sebenarnya bagaimana ketiga faktor tadi, normatif, regulatif, dan juga budaya kognitif mempengaruhi praktik berbagi data. Nah, unit analisisnya ini seperti tadi sempat saya singgung di awal, saya melakukan penelitian terhadap unit analisis terhadap dua komunitas ilmiah yang memiliki tradisi yang cukup berbeda ya dalam memandang praktik berbagi data. Ini bidang sosial humaniora. Ini saya menggunakan 3 peneliti gitu ya yang representatif dari masing-masing di bidangnya, dan juga punya rekam jejak yang cukup baik dan cukup senior dalam bidang tersebut. Kemudian dan juga dari bidang keteknikan dan kebumian yang memiliki kecenderungan untuk relatif lebih terbuka untuk melakukan praktik berbagi data. Nah, teknik pengumpulan data yang saya lakukan, tadi untuk unit analisis juga selain daripada komunitas ilmiah, juga saya juga melakukan pengumpulan data terhadap penyandang dana penelitian yang tergabung dalam Indonesian Research Funded Forum yang terdiri dari LPDP, kemudian juga BPDPKS, yang ini Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang tergabung dalam Indonesian Research Funded Forum. Nah, ini teknik pengumpulan data yang saya lakukan, yakni melakukan wawancara semi struktur, kemudian juga fokus group discussion, dan juga studi dokumentasi dengan mempelajari beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh lembaga penyandang dana ataupun juga lembaga afiliasi dan juga beberapa pengelola jurnal. Nah, ini teknik analisis data yang saya lakukan. Jadi dari data mentah yang saya peroleh dari proses pengumpulan data tadi dari FGD, wawancara,
dan juga dokumentasi. Ini tentunya berupa data mentah yang untuk data wawancara dan FGD tentunya saya melakukan transkripsi, kemudian saya organisasikan untuk dipersiapkan untuk analisis. Kemudian untuk tahap pertama saya melakukan pembacaannya keseluruhan data dari proses transkripsi tersebut. Kemudian saya melakukan pengkodean data. Ya, ini saya lakukan melalui komputerisasi dengan menggunakan alat ataupun software perangkat lunak NVivo. Untuk pengkodean sendiri saya melakukan 3 cycles coding. Jadi untuk pertama saya untuk memahami begitu ya bagaimana data-data yang telah saya kumpulkan itu saya melakukan siklus pertama. Kemudian untuk tahap kedua saya mencoba mengkaitkan antara tema yang sudah di kode tadi dengan research question ataupun dengan konsep-konsep dalam konteks teori yang sudah saya lakukan. Dan yang ketiga melakukan penghubungan ya begitu, menghubungkan antara tema-tema tersebut untuk membentuk suatu pola. Nah, kemudian tahap selanjutnya dari 3 siklus tadi saya mengkaitkan tema dengan deskripsi, dengan grounded teori misalnya ataupun studi kasus. Kemudian saya melakukan interpretasi makna terhadap tema atau deskripsi yang tadi sudah dilakukan. Nah, terakhir untuk validasi terhadap informasi dan akurasinya terhadap informasi yang tadi saya kumpulkan, itu saya melakukan validasi melalui 3 tahapan, yakni triangulasi, kemudian member checking, yang terakhir adalah external audit. Nah, karena ini masuk dalam konteks penelitian sosial begitu ya, saya tidak bisa membuka begitu ya data untuk siapa saja menjadi narasumber, tetapi memang untuk masing-masing tadi bidang keilmuan itu saya lindungi datanya karena menyangkut data pribadi. Tetapi memang apabila dibutuhkan untuk proses verifikasi nanti saya bersedia untuk dibuka, dan datanya memang tersedia dalam repositori publik yang saya tutup aksesnya dan hanya untuk keperluan untuk verifikasi. Nah, adapun untuk narasumber triangulasi ini bisa saya buka karena memang ini proses validasi yang tidak perlu saya tutupi. Jadi untuk triangulasi dan eksternal audit, untuk triangulasi saya menggunakan kolega saya nih Bapak Endro Subagio, yang kebetulan memang beliau adalah pimpinan saya pada saat saya melakukan studi ini, dan juga bersama-sama melakukan penelitian terkait dengan manajemen data penelitian atau risk data management. Kemudian yang kedua adalah Bapak Hasan Triandoko. Beliau merupakan peneliti di bidang fisika yang punya concern terkait masalah pengelolaan data penelitian. Dan untuk external audit, jadi dari setelah proses pengkodean dan juga analisis dalam penelitian sudah berbentuk laporan, kemudian ini saya audit dengan menggunakan external audit. Ini Bapak Eko Indarto, beliau merupakan researchers dari Data Archiving and Networked Services dari Koninklijke Nederland Academic Wetenschap dari Belanda. Jadi external audit saya lakukan dengan meminta bantuan dari Bapak Eko Indarto. Nah, hasil dan pembahasannya ini bagian intinya. Jadi pandangan umum terkait praktik berbagi data. Jadi dari proses coding memang kita ketahui ya terkait dengan yang pertama masalah persepsi dari para peneliti dari 2 bidang disiplin keilmuan tadi terkait praktik berbagi data. Jadi meskipun ini belum menjadi praktik yang lazim, tetapi memang secara umum komunitas ilmiah ini memandang bahwasannya praktik berbagi data atau data sharing merupakan praktik yang positif dalam kegiatan research. Nah, ini ada quotation yang saya ambil yang berwarna merah ini. Jadi peneliti itu menganggap bahwasannya ketika memang ada praktik berbagi data ini sudah lazim dilakukan, itu akan sangat membantu begitu. Jadi untuk seseorang yang ingin terjun ke suatu area atau topik riset tertentu begitu ya, atau suatu kasus tertentu, dia tidak perlu memulai dari nol. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan dari praktik berbagi data. Bagaimana misalkan ketika memang praktik berbagi data menjadi lazim, sebenarnya untuk mahasiswa misalkan untuk S1, S2 atau S3 di Indonesia itu tidak perlu melakukan riset dari nol gitu. Jadi dia bisa memanfaatkan data-data yang sudah ada untuk suatu topik tertentu, ataupun mengextend gitu ya, atau mengexpand suatu topik riset. Jadi datanya sudah ada, kemudian divalidasi atau diperbarui atau diperbesar lagi cakupannya begitu, dengan berbasis dari dataset yang sudah ada sebelumnya. Dari situ kita tentunya bisa melakukan komparasi ya, baik berdasarkan tahun misalkan, ataupun melakukan reproducibility research gitu. Dimana ini yang juga menjadi salah satu kritik sebenarnya terhadap beberapa disiplin keilmuan, bahwasannya di dunia ini sekarang sedang terjadi
krisis reproducibility research gitu. Jadi untuk memastikan suatu riset memang kredibel, itu memang salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah melakukan reproducibility research. Nah, bagaimana reproducibility research itu bisa dilakukan kalau datasetnya memang tidak tersedia untuk publik begitu, sehingga kita ya pada akhirnya kita hanya menerima hasil akhirnya bahwasannya oh ya penelitian A berbicara hasil A gitu, tanpa ada proses verifikasi lebih lanjut begitu ya dari peer-nya begitu atau dari koleganya begitu. Nah, kemudian quotes yang kedua adalah peneliti tersebut justru ingin membuka begitu data risetnya karena dia tahu bahwasannya anggaran riset di negara kita tidak terlalu besar, sehingga dengan membuka data harapannya memang terjadi proses kolaborasi begitu, baik antara peneliti di Indonesia maupun dengan peneliti di luar. Nah, ini alangkah baiknya kalau kita bisa berbagi data karena memang sumber daya riset kita kan memang sangat terbatas. Nah, untuk fase terbaik dalam proses berbagi data ini dilakukan paling minimal bersamaan saat publikasi artikel jurnal, tetapi mayoritas yang diinginkan begitu oleh peneliti untuk berbagi data itu baru bisa dilakukan setelah publikasi itu terbit begitu ya, karena itu menjadi salah satu ukuran dalam mengukur produktivitas atau kinerja dari seorang peneliti ataupun misalkan dosen di Indonesia. Nah, faktor regulatif, bagaimana faktor regulatif ini mempengaruhi praktik berbagi data? Jadi memang selama ini karena belum ada kebijakan dari lembaga yang memiliki otoritas dalam kegiatan riset dari sisi afiliasi penyandang dana, ini akhirnya berkontribusi ya dalam praktek berbagi data. Jadi kenapa peneliti di Indonesia belum berbagi data? Memang karena memang belum diwajibkan baik oleh lembaga afiliasi ataupun dari penyandang dana penelitian. Dan ini memang terkonfirmasi dari hasil FGD yang dilakukan dengan penyandang dana penelitian. Selama ini memang belum menerapkan kebijakan tersebut karena memang misalnya dari LPDP, karena memang mayoritas penelitian yang didanai oleh LPDP adalah riset-riset yang sifatnya komersial, sehingga mereka tidak bisa membuka datanya kepada publik meskipun anggaran dana penelitiannya adalah bersumber dari masyarakat. Dan memang untuk konteks Indonesia memang dianggap perlu begitu ya untuk membuat satu regulasi untuk bagaimana kemudian mendorong praktik berbagi data penelitian. Meskipun ada satu statement juga dari peneliti, akhirnya di Indonesia jadi overregulated begitu, karena segala sesuatunya sifatnya harus diatur gitu, harus diwajibkan dulu baru dilakukan gitu. Nah, ini dari hasil coding memang ada beberapa gambar begitu ya, atau coding yang bisa saya petakan begitu. Jadi faktor regulatif ini memang merupakan faktor yang bisa didorong begitu ya dari lembaga afiliasi. Ya, ini membuat kebijakan yang mendorong praktik berbagi data penelitian. Adapun dari regulasi yang diharapkan ya ini pernyataan kesediaan data, kemudian dataset sebagai keluaran penelitian itu juga bisa dituangkan dalam bentuk regulasi, misalkan mengukur tidak hanya publikasi ilmiah tetapi juga dataset bisa dianggap sebagai satu keluaran. Karena ini juga beberapa jurnal misalkan kayak Elsevier penerbit begitu ya, itu jurnalnya ada jurnal data in brief itu sudah mengakomodir dataset sebagai suatu keluaran berupa dataset gitu. Nah, kemudian ada juga kebijakan berbagi data penelitian dalam proposal misalkan yang diadopsi misalkan oleh penyandang dana penelitian. Kemudian kebijakan rekognisi dari praktek berbagi data, misalkan praktek data citation yang sudah banyak dilakukan. Ini juga bagaimana komunitas ilmiah ini mengakui begitu ya, citation tidak hanya terhadap karya tulisnya tetapi juga terhadap datasetnya. Kemudian pengaturan kerahasiaan data, jadi bagaimana menjamin kerahasiaan dataset yang dibagi pakaikan hanya digunakan untuk kepentingan riset misalkan, itu juga perlu diatur. Kemudian pengaturan mekanisme berbagi data oleh disiplin keilmuan. Nah, ini biasanya untuk komunitas-komunitas ilmiah tertentu ada mekanisme-mekanismenya untuk berbagi data. Misalnya untuk social humanities itu tentunya perlu mekanisme lolos clearance etik, kemudian proses juga anonimisasi untuk menghindari identifikasi terhadap data-data yang bersifat personal. Karena memang di Indonesia kan sudah diatur ya perlindungan data pribadi, sehingga riset-riset yang sifatnya mengandung human subject memang perlu suatu mekanisme atau screening khusus sebelum dibagi pakaikan. Nah, ini tentunya perlu panduan dari lembaga afiliasi untuk bisa mendorong praktik berbagi data, sehingga
obstacle-obstacle atau challenge-challenge yang tadi saya sampaikan di awal itu bisa di overcome atau bisa diselesaikan begitu. Nah, adapun dari sisi faktor normatif terkait dengan praktek berbagi data penelitian, yakni memang praktek berbagi data belum menjadi norma begitu ya dalam komunitas ilmiah kita. Jadi selama ini kita masih menganggap misalkan Mbak Atin, misalnya peneliti yang cukup produktif, itu kita baru mengukurnya misalkan sejauh mana dia publish di jurnal di Sinta berapa misalkan. Tetapi untuk peneliti yang membagi pakaikan itu belum bisa di-recognize atau belum menjadi norma begitu. Misalnya Mbak Atin udah pernah berbagi membagi pakaikan datanya gitu. Nah, itu belum diacu begitu atau belum jadi norma di komunitas kita. Nah, ini mungkin juga jadi self reflected bagi ICP gitu ya. Bagaimana kita bidang ilmu informasi dan perpustakaan misalkan bisa menginisiasi gitu ya praktek-praktek berbagi data sehingga percepatan dalam pengembangan keilmuan kita itu bisa lebih cepat begitu. Dan untuk praktek berbagi data ini bisa menjadi salah satu norma begitu ya dalam kegiatan penelitian di bidang kita gitu, sehingga kita bisa merecognize peneliti yang membagi pakaikan sebagai peneliti yang cukup baik begitu ya, atau bisa dibilang cukup kredibel gitu karena dia bersedia membagi pakaikan datanya. Nah, secara khusus untuk bidang fisika kuantum yang menjadi salah satu responden misalkan itu praktek berbagi data merupakan norma yang cukup dianut begitu oleh anggotanya. Jadi kalau tidak membagi pakaikan justru mereka akan didiskreditkan begitu dari komunitasnya karena dianggap tidak bisa membuktikan bahwasannya penelitian yang dilakukan itu sudah cukup valid ataupun sudah cukup baik begitu. Nah, norma ini saat ini kan memang yang diacu ya, suka tidak suka begitu ya dalam komunitas riset kita di Indonesia itu baru sebatas ukuran matriks gitu. Misalkan kita sudah publish di jurnal Q berapa begitu. Nah, itu karena menjadi ukuran-ukuran ataupun kita sudah disitasi berapa banyak gitu yang diukur dalam H-index misalkan. Nah, itu baru sebatas itu. Sayangnya begitu komunitas ilmiah kita menormakan suatu peneliti yang produktif ataupun peneliti yang cukup kredibel begitu ya. Nah, ini tadi saya sampaikan, jadi kalau misalkan data tidak dibagi pakaikan biasanya komunitasnya akan marah-marah biasanya. Seperti itu, kalau tidak bisa di-reproduce hasil penelitiannya. Nah, ini yang sebenarnya tidak terjadi ya untuk bidang social humanities yang relatif datanya tertutup, karena memang selain karakter keilmuannya, tetapi itu sebenarnya bisa disiasati begitu melalui proses kurasi begitu yang tadi saya sampaikan, melakukan anonimisasi, sehingga percepatan pengembangan keilmuan di bidang kita itu bisa lebih cepat harusnya. Kemudian dari sisi normatif juga praktik berbagi data ini tadi disampaikan oleh para narasumber gitu ya dari proses wawancara. Jadi memang berbagi data ini bisa mendorong gitu ya untuk kemajuan sains, dan itu terkonfirmasi dari proses wawancara dan juga analisis. Kemudian proses berbagi data itu melakukan validasi hasil research, kemudian untuk efisiensi, kemudian kolaborasi dari praktik berbagi data, dan juga motivasi personal dan juga tanggung jawab sosial. Nah, ini norma-norma yang sebenarnya tercermin dari proses wawancara, meskipun praktik berbagi data masih belum menjadi praktik yang lazim di negara kita gitu ya. Nah, kemudian untuk faktor budaya kognitif, jadi dalam konteks Indonesia praktik berbagi data yang sudah mapan terjadi pada bidang keteknikan, khususnya pada bidang fisika kuantum, di mana praktik berbagi data merupakan praktik yang sudah lama gitu ya menjadi tradisi di bidang tersebut. Jadi tanpa adanya intervensi berupa regulasi, insentif, atau stimulus lainnya, praktik berbagi data ini sudah menjadi bagian dari perilaku yang tumbuh secara organik dan membudaya begitu dalam komunitas tersebut. Nah, harapannya memang praktik-praktik baik seperti ini bisa diadopsi dari kepada disiplin keilmuan yang lain, tentunya, tapi memang ada beberapa restriksi ya, khususnya yang tadi saya sampaikan untuk bidang social humanities. Ada beberapa pembatasan, tetapi memang tidak serta-merta ini akhirnya menutup potensi begitu dari praktek berbagi data. Nah, ini kita masuk kepada bagian kesimpulan. Jadi pengaruh faktor budaya kognitif dalam praktek berbagi data tercermin dalam perilaku individu yang tergabung dalam komunitas ilmiah pada bidang teknik, di mana kultur berbagi data itu telah lama terjalin dalam komunitas tersebut. Kemudian
praktik berbagi data dalam konteks Indonesia secara umum harus memang didorong melalui faktor regulatif, di mana kelembagaan yang memiliki otoritas dalam mengatur perilaku individu itu, yakni lembaga afiliasi maupun lembaga penyandang dana penelitian, karena memang darah begitu ya, ataupun nyawa dari suatu riset adalah aliran dana begitu, sehingga memang penyandang dana penelitian ini memiliki peran yang cukup vital ataupun strategis dalam membentuk perilaku berbagi data. Nah, selanjutnya faktor normatif dalam praktik berbagi data ini juga punya peranan penting dalam mendorong praktik berbagi data dalam bidang teknik dan kebumian. Kemudian diperlukan regulasi yang dapat memberikan panduan bagi para peneliti dalam melakukan praktik berbagi data penelitian. Kemudian regulasi juga diharapkan dapat mengarah kepada pengaturan berupa insentif dan disinsentif bagi para peneliti yang telah melakukan praktik berbagi data. Kemudian ada satu faktor sebenarnya yang tidak bisa atau tidak tercermin dari lensa teori tadi yang saya gunakan, yakni teori institusional baru, yakni regulatif, normatif, dan juga budaya kognitif, tetapi keluar begitu dari hasil penelitian ini, yakni mengapa seseorang tidak melakukan praktik berbagi data penelitian dalam konteks Indonesia, yakni terkait dengan faktor kapasitas SDM dalam melakukan kegiatan, baik kegiatan riset itu sendiri maupun dalam kegiatan pengelolaan data penelitian atau research data management. Jadi memang ada satu faktor yang keluar begitu ataupun terpotret dari hasil penelitian saya di luar dari ketiga faktor yang tadi saya gunakan dengan pendekatan lensa teori institusional baru, yakni masalah self efficacy. Makanya tadi saya sempat review kembali atau saya rujuk kembali, yakni teori perilaku terencana begitu ya, yakni faktor self efficacy ataupun perceived behavior control. Jadi bagaimana seseorang itu terdorong atau mau melakukan praktik berbagi data ketika memang mereka merasa proses pengumpulan datanya itu dilakukan secara valid, kemudian dia merasa punya kecukupan kapasitas gitu dalam melakukan pengelolaan data. Karena memang untuk membuat data siap dibagi pakaikan atau di-sharing itu memenuhi proses yang cukup panjang. Jadi mulai dari kurasi, kemudian penentuan lisensi, sehingga kekhawatiran untuk datanya disalahgunakan oleh pihak tertentu begitu itu bisa diminimalisir gitu. Jadi penentuan lisensi ini juga menjadi salah satu gap begitu ya dari research yang sudah saya lakukan yang harus bisa diselesaikan. Nah, kemudian dari penelitian ini juga saya menyarankan bagi kelembagaan yang memiliki otoritas dalam mengatur perilaku individu, itu dapat membuat kebijakan yang mampu mendorong praktik berbagi data. Jadi mungkin ukuran-ukuran dalam mengukur kinerja peneliti tidak hanya mengukur terkait masalah matriks sitasi ataupun publish di jurnal bereputasi saja, tetapi juga mulai mempertimbangkan juga terhadap proses penelitian yang kredibel. Misalkan juga mungkin diberikan proporsional kredit terhadap peneliti yang bagi pakaikan datanya kepada publik begitu ya. Karena memang ini menjadi salah satu tolak ukur begitu. Penelitian tersebut tidak hanya mampu publish di jurnal bereputasi, tetapi juga secara prosesnya ataupun validitasnya itu bisa sudah teruji begitu oleh kolegialnya begitu di bidang disiplin ilmu tertentu. Kemudian komunitas ilmiah secara organik dapat mempelopori begitu ya praktek-praktek berbagi data penelitian serta memberikan apresiasi ataupun rekognisi begitu ya terhadap individu yang melakukan praktek berbagi data. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa tidak hanya bicara soal sudah publish di jurnal Q berapa atau punya indeks citasi berapa, tetapi juga bagaimana seseorang yang sudah mau membagi pakaikan itu bisa di-recognize dan dianggap sebagai peneliti yang cukup kredibel, berintegritas begitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga masalah peningkatan kapasitas SDM bidang SDM IPTEK begitu ya, ataupun peneliti dan dosen sebagaimana di refer dalam Undang-Undang 11 tahun 2019. Jadi terkait bagaimana peningkatan kapasitas dalam melakukan praktek penelitian yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum dengan mengutamakan prinsip integritas dalam kegiatan penelitian. Jadi memang secara umum di Indonesia begitu ya, kita belum mengadopsi misalkan begitu ya, untuk melakukan wawancara itu kita belum meminta persetujuan dalam bentuk consent inform misalkan. Terus kemudian bagaimana kita menginformasikan pemrosesan data yang akan kita kumpulkan dari mereka gitu ya, akan disimpan di mana dan bagaimana perlindungannya. Nah, ini saya kira
juga menjadi perhatian penting bagi semua entitas begitu ya dalam kegiatan riset dan inovasi. Tidak terlepas juga bidang informasi dan perpustakaan, karena pustakaan tentunya punya peran penting nih bagaimana memperkenalkan good practice dalam kegiatan riset begitu ya, mulai dari penyusunan consent inform atau bahkan dari proses data management planning gitu, manajemen perencanaan data. Karena ini harusnya di beberapa negara maju ini menjadi satu praktek yang lazim gitu ya. Kemudian juga bagaimana komite etik juga berperan begitu ya dalam menentukan apakah penelitian itu bisa dilanjutkan atau tidak, dengan mempertimbangkan proses pengumpulan data sampai dengan proses data handling, bahkan juga sampai publikasi datanya. Mungkin tinggal beberapa slide lagi. Untuk implikasi praktisnya, upaya praktik berbagi data itu perlu didukung oleh ekosistem yang mendukung tata kelola data. Nah, kemudian pustakawan dan perpustakaan dalam banyak literatur begitu atau penelitian-penelitian terdahulu sudah banyak begitu ya menunjukkan peran dalam mendorong praktik berbagi data. Nah, ini tentunya dalam konteks Indonesia juga beberapa perpustakaan dan pustakawan yang berkecimpung dalam kegiatan penelitian, misalkan di perguruan tinggi ataupun lembaga riset, ini bisa menunjukkan perannya gitu dalam mendorong praktik berbagi data, misalkan mengadvokasi kebijakan ataupun melakukan kurasi data, ataupun yang tadi saya sampaikan mendorong good research practice mulai dari tahap perencanaan penelitian, kemudian proses penelitian itu sendiri sampai dengan publikasi. Nah, untuk dari sisi teoritis, ini punya implikasi teoritis. Jadi penelitian ini berkontribusi terhadap pengungkapan bagaimana faktor-faktor tadi, faktor-faktor regulatif, normatif, dan juga budaya kognitif itu mempengaruhi praktik berbagi data. Dan ini tentunya sebagaimana diteliti oleh Anneke Wijwiderwijk pada tahun 2022 yang dengan menggunakan systematic literature review, di mana teori institusional baru ini belum pernah digunakan sebelumnya, dan saya mencoba mengisi kekosongan tersebut. Jadi bagaimana melihat praktik berbagi data dari kacamata teori institusional baru. Kemudian melalui teori ini juga terungkap bahwa praktik berbagi data itu dipengaruhi oleh tekanan budaya kognitif dan normatif. Selain juga dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh faktor regulatif. Kemudian penelitian ini juga mengkonfirmasi dari temuan Zeng Morgan bahwa praktik berbagi data ini semakin memperkuat ya, dipengaruhi praktik berbagi data ini sangat dipengaruhi begitu oleh kecakapan diri dari peneliti. Jadi memang dalam konteks Indonesia praktik berbagi data itu cukup dipengaruhi ketika penelitinya memiliki rasa percaya diri atau kemampuan untuk praktik berbagi data. Nah, saya kira itu Mbak Atin, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan peserta Selasa Pustaka pada siang hari ini. Saya kira penelitian ini punya masih banyak keterbatasan dan juga kekurangan, sehingga saran masukan dari Bapak Ibu ataupun diskusi-diskusi dalam memperkaya khasanah keilmuan ataupun bidang riset data manajemen ini bisa lebih diperkuat kembali. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Atin selaku moderator pada siang hari ini. Baik, terima kasih Mas Sail, paparan yang luar biasa. Kita membahas tentang praktik berbagi data dari peneliti dan budaya berbagi data di Indonesia. Setidaknya dari penelitian Mas Sail ini kita dapat melihat kenyataan bahwa di Indonesia untuk praktik berbagi atau open science, open data ini masih belum memiliki kesiapan, baik dari sisi regulasi, dari sisi SDM-nya, baik dari sisi kebijakannya, dan kebijakan tidak hanya kebijakan internal instansi saja, tapi juga kebijakan secara nasional begitu. Sama seperti ketika kemarin saya juga mengambil riset lebih sama dengan yang dilakukan oleh Mas Cahyo tentang eksplorasi faktor yang mempengaruhi tentang kesiapan perpustakaan perguruan tinggi di Indonesia dalam manajemen data riset begitu. Jadi dalam riset tersebut saya dan Bang Ilhami juga menemukan bahwa kebijakan menjadi satu faktor yang paling dominan dalam ketika perpustakaan perguruan tinggi dalam mengimplementasikan manajemen data riset. Nah, hal ini menjadi sebuah
evaluasi bagi kita bahwa dari sisi SDM, kalau di hasil riset kemarin, sisi SDM kami pustakawan itu sudah mampu, sudah siap, akan tetapi lagi-lagi terbentur pada masalah kebijakan baik dari sisi instansi maupun dari sisi pemerintah secara nasional. Ini menjadi sebuah batu sandungan atau sebuah problem yang mungkin nanti CPII ya bisa mengadvokasi ya Mas Sahyo untuk. Nah, kenapa kemarin kami juga melakukan riset manajemen data riset ini di perpustakaan perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi praktik penelitian ini kan sangat masif ya dilakukan, dan hasil data-data ini juga sangat banyak dihasilkan oleh mahasiswa maupun dosen di perguruan tinggi. Namun ada satu permasalahan seperti yang Mbak Dian Arya, halo Mbak Dian. Masih kan? Di kolom chat menyatakan bahwa pada prakteknya beberapa peneliti doktoral dan master tidak bersedia memberikan data hasil penelitian bahkan untuk disimpan ke repositori perpustakaan. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang terjadi di perpustakaan perguruan tinggi, bahwa tidak semua skripsi, tesis maupun hasil-hasil penelitian ini oleh pemilik atau oleh peneliti ini bersedia untuk dibuka aksesnya di repositori perpustakaan. Nah, ini menjadi sebuah kegelisahan bagi kami di perpustakaan perguruan tinggi, bahwa data-data yang seharusnya menjadi aset lokal perguruan tinggi akan tetapi ditutup aksesnya gitu, karena tidak diizinkan untuk dibagikan melalui repositori perpustakaan. Nah, dan mungkin di sini sudah hadir juga Pak Asep. Halo Pak Asep, selamat siang. Pak Asep, apakah bisa open mic? Silakan. Ya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asep. Silakan untuk menanggapi. Aduh, ini saya sambil mengerjakan beberapa hal. Baik, terima kasih Pak Asep sudah turut hadir di kesempatan siang ini. Ya, gimana Mbak? Nah, ini berkaitan dengan praktik berbagi data di Indonesia. Ini bagaimana tanggapan Pak Asep? Karena selaku akademisi ya, gitu. Saya tadi sudah menyampaikan selaku pustakawan di perguruan tinggi. Nah, sekarang dari sisi akademisi, Pak Asep selaku akademisi silakan menyampaikan pandangannya. Ya, saya kira praktik berbagi data penelitian ini belum terlalu memasyarakat ya. Termasuk di kalangan akademisi, di kalangan para periset di Indonesia. Justru yang lebih menguntungkan ya adalah praktik berbagi luaran hasil penelitiannya begitu. Ya, semakin banyak orang lain yang melihat ya, merujuk begitu kan, memanfaatkan bahkan begitu, itu justru akan semakin menguntungkan bagi para periset begitu di Indonesia ya. Apalagi ada iming-iming bagian dari capaian kinerja begitu ya, baik kinerja individu maupun kinerja institusi begitu ya. Nah, yang juga masih menjadi hambatan saya kira juga ini merupakan mental bangsa kita ya, yang masih cukup dominan gitu, bahwa tingkat kepercayaan itu rendah begitu. Dan tingkat kecurigaan tinggi seperti tadi disampaikan oleh Cahyo. Jadi kepercayaan kepada orang lain yang memanfaatkan data kita itu rendah begitu. Oh, jangan-jangan orang lain nanti lebih bagus hasil olahan datanya begitu ketimbang kita begitu ya. Nah itu kemudian, atau jangan-jangan nanti nama kita nggak disebut begitu. Ketika data penelitian yang kita hasilkan yang sudah diperoleh dengan effort yang luar biasa gitu, justru tidak dihargai, minimal tidak disebutkan gitu ya. Dan praktik-praktik semacam itu kan sebenarnya sering terjadi. Ya.
Kemudian tingkat kepercayaan juga rendah begitu ya, kepada orang lain atau periset lain begitu, ataupun siapapun yang akan memanfaatkan data kita begitu ya. Nah, jadi mental semacam ini yang harus juga perlu diperbaiki begitu ya. Diperbaiki melalui edukasi, melalui penyadaran, melalui juga praktik-praktik baik gitu yang dilakukan ya oleh para periset itu sendiri ya, atau siapapun yang memang berkepentingan terhadap data penelitian gitu ya. Nah, kemudian yang saya kira juga penting di sini adalah bagaimana kebijakan ya, kemudian juga aturan ya, dan sistem yang digunakan ya untuk pelaksanaan atau implementasi dari praktik berbagi data penelitian ini juga harus betul-betul dibangun secara serius di Indonesia ini. Sehingga tidak hanya menjadi sebuah wacana yang bagus dari sisi teori konsep gitu ya, tetapi juga memang semua diatur sedemikian rupa, mulai dari kebijakannya sampai juga hal-hal teknisnya begitu. Bahkan mungkin pemerintah secara serius misalnya mempersiapkan ya sumber daya manusia yang memang diharapkan bisa mengakomodir begitu ya terwujudnya praktik data penelitian ini secara optimal begitu ya, terutama di lembaga-lembaga riset, di perguruan tinggi begitu ya, termasuk ya di lembaga pemerintah yang memang mengeluarkan regulasi ini gitu, dan menjadi lembaga yang mengatur ini semua begitu. Ini tentu memerlukan sumber daya yang secara kompetensi, secara kemampuan ya tentu cukup memadai begitu ya, menguasai lah begitu ya. Juga dari aspek-aspek lainnya tadi, aspek personalnya begitu ya dan sebagainya. Nah, jadi saya kira ini perlu dipersiapkan dengan sangat baik begitu. Namun saya kira praktik baik yang sudah dilaksanakan, yang mungkin tadi Cahyo juga sempat menceritakan itu, ini bisa menjadi contoh begitu ya, untuk kemudian dikembangkan lebih besar dalam konteks Indonesia. Saya kira sementara itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Aisep yang telah menyampaikan pandangannya. Betul sekali, saya sedikit menyimpulkan bahwa yang tadi disampaikan oleh Mas Cahyo itu sebagian besar karena tidak hanya data ya, tetapi juga karya ilmiah. Ketika saya ambil contoh ketika skripsi tugas akhir mahasiswa tidak diperkenankan oleh secara lembaga untuk open access, itu karena tingkat kepercayaan kepada orang lain itu yang rendah, tetapi kekhawatirannya juga tinggi. Akan tetapi ini juga perlu kita tinjau ulang bahwa alur penelitian di Indonesia ini belum seketat atau belum ada yang namanya, kalau saya kemarin diajari Bang Ilham itu kalau di sana ada IRB-nya, jadi sebelum masuk ke lapangan data betul-betul harus sesuai, kemudian bagian mana yang harus dibuka dan tidak boleh dibuka, kemudian langkah-langkahnya harus betul-betul sesuai dengan prosedur. Nah, hal ini yang belumlah budaya di Indonesia, dan mungkin itu menjadi satu faktor yang memang sangat juga berpengaruh juga pada praktik open access maupun berbagi data ini. Kalau di lembaga Mas Cahyo sendiri sebagai badan riset nasional yang betul-betul menangani tentang penelitian, praktik atau mengadaptasi langkah-langkah teknis peneliti di luar negeri atau mekanisme penelitian di luar negeri, apakah di BRIN juga sudah dipraktekkan gitu Mas Cahyo, sehingga menjadi percontohan bagi perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga lain begitu. Ya, mungkin nanti saya juga sambung dengan menanggapi yang Pak Asep ya. Jadi tadi pertanyaan Mbak Tin, apakah sudah melakukan praktek-praktek terkait dengan mungkin prosedural begitu ya untuk melakukan ataupun protokol dan melakukan proses penelitian yang mulai dari perencanaan sampai dengan akhir. Memang saya coba gambarkan dulu secara makro, memang dalam desain kebijakan nasional
turunan peraturan perundangan, memang nantinya setiap kegiatan penelitian yang dilakukan di Indonesia akan melalui komite etik yang diatur dalam disiplin keilmuan. Kalau di luar mungkin dikenal dengan IRB ya, International Reviewer Board gitu. Dan nanti di Indonesia mungkin desainnya bukan per institusi, tetapi dalam disiplin keilmuan tertentu. Jadi setiap disiplin keilmuan ataupun komunitas atau ya disiplin keilmuan itu akan memiliki komite etiknya tersendiri. Kayak misalnya sekarang yang sudah ada kan untuk sosial humaniora, hewan uji coba, dan kedokteran itu yang sudah ada yang existing, dan tentunya nanti akan meluas ke bidang-bidang yang lain juga. Nah, untuk adopsi di BRIN sendiri memang sudah dilakukan, Mbak. Itu sudah pada saat kami sudah melebur menjadi satu institusi gitu ya. Dari 5 entitas itu kita menerapkan clearance etik sebelum kegiatan riset dilakukan gitu. Jadi untuk riset-riset yang didanai oleh BRIN gitu ya, itu sudah harus lolos dulu dari komite etiknya gitu untuk tiap-tiap disiplin keilmuannya gitu. Jadi memang seperti itu yang sudah kita lakukan, dan harapannya ini bisa untuk yang skala nasional ini bisa segera ditetapkan sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi itu juga bisa mengadopsi hal yang sama begitu. Sehingga karena memang di dalam clearance etik itu sendiri tadi ada klausul terkait masalah data management gitu. Jadi bagaimana proses pengumpulan data, bagaimana proses perlindungan identitas data pribadi, kemudian bagaimana proses preservasi data, dan juga aksesibilitas terhadap data itu diatur di dalamnya. Termasuk juga menentukan apakah data ini nanti sifatnya bisa terbuka atau tidak. Jadi sensitivitas data itu nanti diatur oleh komite etiknya begitu. Sehingga lolos atau tidaknya itu nanti atau bisa jalan atau enggak suatu proses pengumpulan data itu nanti cukup dipengaruhi juga oleh komite etiknya begitu ya. Nah, kemudian menanggapi yang tadi Pak Asep sampaikan ya masalah kebijakan ya Pak Asep, yang dibilang kita cenderungannya saat ini mungkin kebijakannya lebih rezimnya mengatur kepada keluaran berupa artikel begitu ya Pak Asep. Jadi itu yang diukur apakah seorang peneliti bisa dikatakan baik begitu ya, baru mengacu pada publish di jurnal mana begitu. Memang itu fakta begitu ya Pak Asep. Jadi kita tidak melihat prosesnya apakah itu kredibel atau enggak, sehingga memang dampaknya mungkin ini juga diungkapkan dari orasi guru besar salah satu kolega saya gitu di bidang psikologi sosial, masalah korupsi ilmu begitu. Bagaimana demi mencapai ukuran tertentu itu akhirnya kita menghalalkan segala cara gitu. Jadi bagaimana kita bisa publish di jurnal tertentu, akhirnya kita mengabaikan proses yang seharusnya kita lalui. Memang berat gitu, harus lewat komite etik, kemudian kita membagi pakaikan datanya untuk bisa diuji kepada publik ketika memang penelitian tidak sensitif gitu ya. Tapi kan memang kebijakan didesain dari pusat tidak mencerminkan atau merefleksikan ataupun membentuk perilaku individu peneliti untuk melakukan riset yang berintegritas gitu ya. Sehingga akhirnya ya karena memang arah kebijakan seperti itu, akhirnya mungkin banyak juga riset-riset yang akhirnya berakhir begitu atau menumpuk menjadi jadi publikasi aja, paper aja gitu. Tidak memberikan dampak lebih baik kepada masyarakat secara langsung ataupun kontribusi kepada pengembangan keilmuan. Karena hasil risetnya tidak bisa divalidasi atau diverifikasi, apalagi di reproducibility gitu. Nah, saya kira itu menjadi PR yang cukup besar bagi bangsa Indonesia dan perlu dorongan dari banyak pihak ya, termasuk juga komunitas di bidang perpustakaan dan informasi gitu. Karena kan sejatinya komunitas perpustakaan dan informasi ini ataupun pustakawan ya mengadvokasi bagaimana akses terhadap ilmu pengetahuan gitu. Di mana dalam konteks kekinian di era yang open science begitu ya, di era digital sekarang, pengetahuan tidak hanya terbatas dalam bentuk publikasi berupa KTI, tetapi juga bagaimana percepatan pengetahuan itu bisa diakselerasi melalui praktek-praktek open data begitu. Nah, itu saya kira paradigmanya bisa mulai mempertimbangkan paradigma ke sana gitu. Bagaimana melakukan riset yang berintegritas, kemudian berani begitu ya untuk memastikan datanya bisa dibagi pakaikan kepada publik. Jadi salah satu hasil wawancara begitu yang saya lakukan gitu ya. Justru karena data riset dibagi pakaikan untuk bidang fisika kuantum tadi ya misalkan, karena itu dibagi pakaikan kepada publik, itu ternyata ada satu data yang salah gitu. Dan itu udah publish di paper. Dan itu buat si peneliti itu nggak masalah gitu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan penelitian dan riset itu dianggap suatu hal yang biasa, kita buat eratanya, jadi kita buat perbaikannya, dan kemudian eratumnya dipublish lagi gitu. Nah, saya kira ini kan
tidak akan terjadi kalau kita tidak membagi pakaikan datanya gitu. Jadi karena ini bidang fisika teoritis, ketika diuji oleh eksperimentalis kok datanya dibagi, kodenya dibagi kok, tapi hasilnya nggak sama gitu, tidak mencerminkan sesuatu gitu. Akhirnya kan terungkap bahwa ada satu data yang salah gitu. Nah ini bayangkan kalau ini kejadian di bidang ekonomik misalkan, dan itu jadi satu landasan kebijakan, itu bagaimana kita sebagai saintis gitu mempertanggungjawabkan keilmuan kita yang akhirnya mungkin jadi salah kebijakan misalkan gitu. Nah itu kan praktek-praktek seperti itu yang saya kira belum lazim dilakukan di Indonesia, dan saya kira masalah misalnya kita ada kesalahan dalam melakukan analisis data atau proses pengumpulan data dan kemudian mau melakukan perbaikan, saya kira itu harus dinormalisasikan gitu. Jadi bukan sesuatu yang dianggap sebagai aib gitu ya, karena ini kan demi pengembangan ilmu pengetahuan gitu, sehingga tidak terjadi misleading gitu. Nah itu saya kira Pak Asep tanggapan saya, dan memang mungkin agaknya pemerintah juga perlu diberikan masukan ya masalah bagaimana mengukur kinerja, tidak hanya masalah publikasi tapi juga riset-riset yang berkualitas itu juga harus didorong gitu ya, dikedepankan supaya praktek-praktek yang menjadi layer di belakangnya seperti proses manajemen data penelitian ataupun data sharing ini juga bisa lebih hidup begitu. Ya, terima Saya kasih kira itu. Cahyo. Terima kasih Cahyo tanggapannya ya. Jadi saya kira memang selama bisa dikuantifikasi menjadi bagian dari capaian kinerja ya, praktik berbagi data ini mungkin akan menarik juga sebetulnya ya bagi para periset, bagi para akademisi begitu ya. Selama bisa dikuantifikasi seperti itu, seperti halnya mengkuantifikasi luaran gitu ya. Nah, kemudian juga saya kira untuk penerapannya di Indonesia mungkin bisa secara bertahap ya. Mungkin pada kelompok tertentu misalnya, ya para periset tertentu atau pada lembaga tertentu gitu. Namun tentu tadi aspek kebijakan, aspek sistem yang juga harus dibangun sedemikian rupa untuk bisa memfasilitasi penerapan praktik data penelitian ini juga harus betul-betul dibangun secara optimal begitu, sehingga praktik ini menjadi betul-betul dapat dilakukan begitu, tidak hanya diwacanakan gitu. Ya, karena memang sangat bergantung pada sistem gitu. Bergantung pada fasilitasi sarana begitu untuk praktik data penelitian ini. Dan ini tentu harus dibangun oleh negara begitu. Ya. Negara harus bisa memfasilitasi ini semua ya. Dan tadi ada bentuk apresiasi atau penghargaan atau kompensasi apapun lah begitu namanya bagi mereka yang sudah masuk ke dalam jejaring ya, jejaring periset begitu, yang memang sudah tertarik ataupun bersedia ya untuk melakukan praktik berbagi data penelitian ini. Saya kira itu. Baik Pak Asep, terima kasih atas kumbang sarannya. Kemudian ini Mas Cahyo berkaitan dengan praktik berbagi data ini. Ini kan dekat sekali dengan kalau di perpustakaan ya, perpustakaan itu adanya namanya repository. Menyambung dengan ungkapan yang disampaikan oleh Mbak Dian Harya bahwa dari sisi pribadi peneliti sendiri itu tidak mau untuk membuka akses baik datanya bahkan hasil penelitiannya. Nah mungkin itu juga karena dipengaruhi oleh faktor ketika nanti ada yang memvalidasi itu nanti dalam kategori nanti itu aib dan malu gitu. Nah malu begitu ya ketika saya misalkan ya seorang profesor meneliti ternyata datanya ada satu yang salah, mungkin di bidang lain itu merupakan sebuah lazim, tetapi di bidang tertentu yang lain itu nanti mungkin peneliti tersebut merasa malu dan itu merupakan sebuah aib, dan oleh karena itu menjadi salah satu pendorong bahwa data-data penelitian yang saya lakukan itu milik saya, dan yang tidak boleh orang lain untuk memvalidasinya. Nah, ini saya juga perlu tanggapan dari Mbak Dian Arya. Halo Mbak Dian, apakah berada di tempat? Halo Mbak Tin, suara aja ya? Iya, ya
Gimana kabarnya Mbak Dian? Alhamdulillah. Masih di kampus atau Masih di masih depan kampus? meja komputer. Baik Mbak Dian, ini yang mungkin bisa juga berbagi pandangan juga tentang praktik berbagi data ini bagi dalam pandangan pustakawan perguruan tinggi, karena di perguruan tinggi ini kan ya yang sedang ribut, sedang menjadi gejolak itu bahwa penelitian atau hasil skripsi mahasiswa, tesis mahasiswa itu menjadi penelitian payung yang kemudian tidak masuk ke repositori karena dengan alasan akan dipublish di jurnal. Otomatis data-data yang dari hasil riset mahasiswa itu tidak bisa diakses oleh publik. Nah, bagaimana pandangan Mbak Dian selaku pustakawan di perguruan tinggi? Baik, terima kasih Mbak Atin atas kesempatannya. Sebetulnya ini berangkat dari pengalaman pribadi ya di perpustakaan tempat saya bekerja. Jadi memang sebetulnya sudah menjadi kewajiban sekarang ini bagi mahasiswa itu menyerahkan karya tulisnya dalam bentuk digital. Jadi kita tidak terima lagi dalam bentuk tercetak, tapi hanya dalam bentuk digital saja. Di mana artinya ketika dia tidak menyerahkan salah satu bagian dari karya tulisnya, artinya kita perpustakaan juga tidak punya, baik dalam bentuk digital maupun dalam bentuk tercetak. Nah, itu beberapa kali kejadian ada mahasiswa atau dosen ya dari luar meminta kepada kami perpustakaan UPI, ini kok datanya nggak ada. Ketika kita cari-cari, ternyata memang tidak diserahkan gitu loh ke perpustakaan. Dan terpaksa kita kan jadinya meminta langsung kepada yang meminta datanya untuk menghubungi langsung ke penulisnya seperti itu. Memang kita belum meneliti sih alasan kenapa data tersebut tidak diserahkan ya. Kebanyakan memang data-data penelitian di lampiran yang tidak diserahkan seperti itu. Kalau data hasil penelitian di bab 4 sih kebanyakan sih pasti masukkan, pasti ada menyerahkan gitu. Cuma yang di lampiran ini yang seringkali mereka tidak bersedia menyerahkan. Yang justru kadang-kadang yang dicari itu justru lampirannya itu. Ya, Nah, betul. seperti itu. Jadi ya memang mungkin perlu penelitian lebih lanjut ya, kenapa mereka tidak mau menyerahkan, apa karena takut tadi, takut dipakai, atau karena malu, mungkin seperti tadi disebutkan Mbak Atin. Mungkin perlu kajian lebih lanjut. Makasih Mbak Atin. Baik Mbak Dian atas pandangannya. Ya, mungkin untuk yang di perguruan tinggi itu memang mungkin karena memang belum ada ini ya misalnya ya komite etik. Jadi ketika data-data kan mahasiswa juga belum tahu atau dosen pembimbing juga belum tahu. Ini layak nggak untuk dibuka? Ini boleh nggak untuk dibuka? Pada akhirnya untuk mencari aman ya ditutup semua dan tidak bisa diakses. Bab 4 pun itu ada beberapa perpustakaan perguruan tinggi melalui repositorinya untuk tidak dibuka gitu. Makanya periset lain yang ingin melihat data di repositori itu harus berjalan lebih jauh lagi, harus menghubungi ini itu, jadi membuang waktu begitulah hanya untuk melihat data yang sangat-sangat ia butuhkan gitu. Kemudian Mas Cahyo, tadi kan ini di lingkup perguruan tinggi. Nah, berdasarkan menurut pandangan Mas Cahyo, mungkin tadi sudah sedikit disinggung juga berkenaan faktor yang yang mempengaruhi faktor tentang berbagi data ini. Nah, ini kan kalau penelitian Mas Cahyo secara personal ya, peneliti dengan orang lain begitu ya? Ya, betul. Nah, secara peneliti dengan orang lain. Nah, menurut Mas Cahyo secara lembaga itu misalkan di lembaganya Mas Cahyo sendiri atau di perguruan tinggi lah, seharusnya ini menyambung pertanyaan dari Pak Gusfir ya, dari Perpustikes UMI.
untuk menyiapkan praktik berbagi data ini apa yang perlu disiapkan begitu dari sisi lembaga. Kalau tadi kan dari sisi personal sudah disampaikan dan dijabarkan oleh Mas Sahil. Ini dari sisi kelembagaan instansi lah, perguruan tinggi, kemudian lembaga riset. Nah, itu apa sih yang perlu untuk dilakukan begitu? Mula-mulanya harus bagaimana? Ya, baik Mbak Atin. Jadi mungkin saya sekaligus menanggapi pertanyaan Teh Dian ya di kotak chat. Jadi memang ini kita perlu memahami juga yang pertama terkait dengan jenis-jenis penelitian gitu ya. Apakah penelitian ini sumber pendanaannya dari mana gitu ya? Apakah dari perusahaan ataukah ini dari anggaran negara gitu ya, dari hibah pemerintah misalkan, ataukah ini memang dari pribadi gitu. Nah, memang dalam peraturan perundangan yang level nasional, beda di level undang-undang, memang semua penelitian yang bersumber dari anggaran negara itu wajib disimpan gitu dalam sistem informasi terintegrasi secara nasional. Di situ disebutkan yang terkena kewajibannya tidak hanya lembaga riset, tapi juga perguruan tinggi, berarti di dalamnya ada dosen gitu. Jadi secara undang-undang tuh mereka wajib gitu. Tetapi memang yang menjadi kendala adalah peraturan turunan dari undang-undang ini kan ada peraturan pemerintah ya yang seharusnya bisa mengatur operasionalisasinya. Ini sayangnya belum keluar peraturan pemerintahnya begitu ya. Nah, khususnya mengatur terkait masalah wajib serah simpan data penelitian begitu. Nah, jadi itu dulu yang pertama kita coba pilih-pilih gitu ya. Nah, ketika memang penelitian yang memang dilakukan bersumber dari hibah pemerintah, misalkan dari hibah dikti misalkan gitu ya, selama memang itu dari anggaran pemerintah, memang itu sudah otomatis karena pasal 40 gitu wajib serah simpan data penelitian, dan itu bisa menjadi landasan hukum sebenarnya bagi perpustakaan untuk mendorong gitu ya si peneliti untuk minimal menyimpan datanya begitu di repositori institusi begitu. Nah, karena saya dulu memang pernah bekerja di UPI ya, bukan bekerja sih sebenarnya, membantu UPI untuk melakukan digitalisasi karya-karya tulis. Memang UPI yang relatif paling cukup awal ya melakukan digitalisasi karya-karya tulis ilmiah gitu ya, berupa disertasi. Jadi saya nggak heran kalau misalkan ada kebutuhan gitu ya untuk soal mengakses data penelitian. Ya benar seperti yang disampaikan tadi Dian, justru yang penting adalah lampirannya gitu. Nah, itu memang sebenarnya yang bisa diolah, dianalisis dan juga dibuat penelitian lebih lanjut justru memang dari data lampirannya begitu. Nah, terkait masalah ini memang seharusnya ada peraturan mungkin dari level dikti mungkin yang mengatur masalah kewajiban untuk para perguruan tinggi gitu ya, ataupun dari dana yang dikeluarkan hibah dari dikti itu untuk melakukan wajib serah simpan, dan kemudian mungkin langsung saja di step menunjuk perpustakaan sebagai unit yang melakukan proses penyimpanan data penelitiannya begitu. Nah, itu saya kira yang pertama. Jadi memang kita harus berangkat dari kebijakan atau polisinya. Sekaligus ini juga menjawab pertanyaan dari Pak Gusfir ya dari Perpustikes UMI. Jadi memang untuk awal mengerjakan praktik berbagi data adalah membangun kebijakannya gitu. Mungkin bisa dari level perguruan tingginya gitu, dari sekolah tingginya ataupun dari universitasnya, untuk mewajibkan setiap mahasiswa magister, doktoral ataupun bahkan sarjana untuk melakukan penyimpanan tidak hanya atau penyerahan tidak hanya karya tulis tetapi juga data penelitian gitu. Terlepas nanti aksesnya apakah ini akan di close atau dibuka gitu. Mungkin sifatnya bisa dimoderasi nanti ketika memang ada keperluan untuk penelitian lanjutan. Nah, si pustakawan bisa menjadi mediatornya begitu untuk publik begitu ataupun siapapun yang ingin melakukan penelitian lanjutan untuk memiliki akses terhadap data penelitian tersebut begitu. Nah, kemudian juga selain daripada kebijakan juga masalah insentif ya, insentif dan disinsentif mungkin juga bisa mulai dipikirkan bagaimana memberikan insentif begitu ya kepada peneliti yang mau melakukan praktek berbagi data gitu. Entah mungkin diberi kemudahan untuk mengakses hibah penelitian seperti itu. Nah, kemudian juga masalah rekognisi. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Asep bagaimana merekognisi begitu ya peneliti yang sudah melakukan praktek berbagi data, misalkan datasetnya disimpan ke publik, disimpan di repositori publik, kemudian diberikan persistent identifier. Jadi diperlakukan sama seperti
karya tulis ilmiah. Jadi kalau kita menggunakan data, misalnya saya menggunakan data Mbak Atin, beliau melakukan survei terhadap perguruan tinggi yang melakukan manajemen data penelitian. Nah, ketika Mbak Atin memang membuka datanya untuk publik dengan sistem tertutup misalkan ya, tapi saya bisa mengaksesnya dengan menyetujui gitu ya, ketentuan yang berlaku dari Mbak Atin, misalkan harus menyertakan Mbak Atin sebagai co-author misalkan. Nah, itu saya bersedia gitu melakukan citasi dan juga menyertakan Mbak Atin sebagai salah satu kontributor gitu ya dari karya tulis yang akan saya keluarkan. Nah, itu kan tentunya akan menjadi win-win solution ataupun jadi mutual benefit bagi si yang membutuhkan data maupun sebagai pemilik data begitu. Nah, selain itu juga sebenarnya bisa juga dari jurnal sebenarnya. Jadi untuk institusi atau dari institutional teori itu sebenarnya juga menyinggung juga masalah jurnal. Jadi mungkin alangkah baiknya untuk jurnal-jurnal bereputasi ya yang udah masuk di Sinta 1 ataupun Sinta 2 mungkin juga mulai mempertimbangkan untuk mengadopsi kebijakan data sharing gitu ya ataupun data deposit begitu di jurnalnya. Jadi kalau dia mengaku jurnalnya bereputasi, artinya harusnya penelitian yang dipublikasi di jurnal tersebut bisa di-reproduce begitu. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur di KIP ya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Jadi penelitian yang menyangkut keamanan negara, kemudian hewan yang dilindungi kan itu tentunya dikecualikan. Tapi kan di luar dari itu kan artinya boleh dibagi pakaikan begitu. Dan juga di luar komersial misalkan ya. Itu kan tentunya bisa dibagi pakaikan. Nah, itu bagaimana misalkan jurnal juga mulai mengadopsi kebijakan tersebut begitu. Saya kira itu Mbak Atin. Ya, baik, terima kasih Mas Leo. Kemudian ini juga saya ingin melihat macam-macam cerita Mas Gani, ini selaku peneliti muda juga, dosen muda. Halo Mas Gani. Halo Mbak Atin. Ya, Mas Gani. Saya izin bertanya ke Mas Leo, sebenarnya menarik sekali terkait dengan data riset. Nah, sebenarnya ada satu poin yang tadi ada sempat disinggung, ada misleading atau hasil data, termasuk juga terkait dengan triangulasi dengan auditor dan pakar ini saya kira belum banyak dipakai dalam penerapannya di dalam pembuatan riset-riset ya saya kira, utamanya untuk riset-riset mini riset gitu ya. Itu seperti apa ya kira-kira ininya, apakah juga bertujuan untuk meminimalkan kesalahan data gitu. Ya, ini ya Mas Gani ya. Di slide yang ini bukan? Iya, betul. Ya, Mas Gani. Jadi kalau saya kan memang merujuk metode kualitatif ini dari Creswell ya. Jadi dari Creswell itu ada 8 strategi validasi, di mana kita diminta minimal ada 3 proses validasi sebenarnya yang kita lakukan. Jadi yang pertama tentunya kita melakukan memberi checking ya. Jadi dari laporan penelitian yang kita dari sel transkripsi dan analisis, kemudian kita coba cek ke narasumber yang sudah kita wawancara gitu ya, untuk memastikan tidak ada misleading gitu. Artinya apa yang dipersepsikan oleh narasumber dengan apa yang ada di persepsi kita gitu ya, itu terkonfirmasi dengan baik gitu. Nah, kemudian triangulasi ini kan untuk menghindari bias ya Mas Gani. Jadi tidak terjadi salah interpretasi terhadap tema ataupun konsepsi yang sedang kita bangun begitu ya. Nah, ini triangulasi saya menggunakan Pak Hendro dan Pak Handoko ini juga dengan pertimbangan beliau berdua ini merupakan sosok-sosok peneliti yang memang terjun di bidang data begitu ya, terkait khususnya untuk masalah riset data management. Nah, yang terakhir ada external audit begitu. External audit ini memeriksa secara keseluruhan gitu. Jadi dari proses memory checking, kemudian triangulasi, kemudian bagaimana saya membuat interpretasi, analisis dan juga membuat konstruksi kesimpulan ini bisa divalidasi dengan baik gitu ya. Dan ini saya menggunakan external audit begitu dari luar. Nah, itu memang tujuannya untuk memastikan tidak terjadi bias begitu dari hasil analisis dan juga data-data kualitatif yang sudah saya kumpulkan. Nah, sebenarnya di luar ini juga ada proses satu lagi sebenarnya pada saat kita melakukan coding
Ya, ini terkait dengan saturasi data, Mas. Jadi mungkin ini juga jarang disentuh ya. Bagaimana kita mencapai satu saturasi, ini kejenuhan dalam satu topik tertentu. Misalkan tadi masalah regulasi, bagaimana perspektif peneliti terkait regulasi misalkan. Jadi dari 6 narasumber yang saya gunakan gitu ya, itu 4 narasumber sebenarnya sudah mencapai saturasi gitu. Semuanya sepakat bahwasanya regulasi di Indonesia memang diperlukan untuk mendorong praktek berbagi data. Nah, jadi sebenarnya saya bisa stop saja di 4 peneliti karena memang sudah mencapai kejenuhan gitu ya di datanya. Artinya memang diperlukan regulasi dalam mendorong praktek berbagi data. Nah, itu saya kira juga perlu diperhatikan dalam melakukan proses analisis data untuk data-data yang sifatnya kualitatif begitu. Untuk ya memang tujuannya untuk menghindari bias ya dari proses kita melakukan konstruksi penyimpulan begitu. Sekaligus mengkonfirmasi temuan-temuan kita kepada expert-expert di bidang yang sama begitu. Baik, Mas Gani, gimana? Ada yang ingin ditanggapi? Halo Mas Gani. Ya, saya kira memang sangat penting ya triangulasi dengan apa namanya, dengan pakar di bidangnya ya. Saya kira itu sih. Oke, baik. Mungkin nanti Mas Cukup, Gani Mas. silakan. Ya. Oke, terima kasih Mas Gani. Mungkin Mas Gani selaku apa ya, akademisi muda ini nanti kan sudah tahu nih ya tentang manfaat-manfaat yang didapatkan dari keterbukaan informasi, keterbukaan data, dan bagaimana langkah-langkah yang harus mahasiswa lakukan untuk dalam penelitian begitu ya. Nanti mungkin bisa diawali Mas Gani untuk betul-betul membimbing mahasiswa dalam proses penelitian ini sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang untuk bisa data ini aman ketika dibuka begitu ya Mas Gani. Gimana Mas Gani? Ya, saya kira terkait dengan tadi sepakat ya sebenarnya tadi sudah sempat disinggung oleh Mas Yao terkait dengan keamanan data. Sebenarnya untuk menyebutkan informan itu harus menggunakan nama samaran. Nah, itu kuncinya. Nah, sebenarnya di perpustakaan perguruan tinggi yang sampai saat ini masih terkendala kebijakan terkait open access, sebenarnya urusan itu harusnya sudah selesai di tanggung jawab mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa menyerahkan skripsi, data-datanya pun itu sudah seharusnya memang data itu harusnya memang open gitu ya dari bab 1 sampai bab 5 gitu ya. Nah, penggunaan nama samaran ini juga ada beberapa ketentuan termasuk itu menunjukkan suku, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Nah, hal ini juga untuk melindungi data dari informan gitu. Jadi penggunaan informan tidak boleh menggunakan inisial atau apa kode itu karena tidak menunjukkan apapun. Saya kira itu. Nah, itu juga menjadi kendala ketika saya pernah riset di tahun 2018 di 3 perguruan tinggi di Kota Malang termasuk Perpustakaan UB, kemudian Perpustakaan UM dan Perpustakaan UMM yang ketiganya belum full open access karena memang di pengalaman di Perpustakaan UM dahulu ketika di open ternyata ada data sensitif terkait dengan data keamanan militer gitu yang harusnya tidak boleh dibuka. Nah, hal seperti itu sebenarnya harusnya sudah selesai ketika si peneliti ini menyampaikan hasil-hasil risetnya. Saya kira itu sih. Baik, terima kasih Mas Gani atas sumbangsinya dalam diskusi kita pada sore hari ini. Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan data riset, berbagi data maupun berkenaan dengan tesis Mas Cahyo? Kami persilahkan. Jika masih ada yang ingin ditanyakan.
Mas Sahyo, permasalahan tentang berbagi data, open access, dan lain sebagainya ini menjadi isu yang memang sudah lama muncul di Indonesia. Tetapi sampai sekarang, saya yakin banyak penelitian tentang efektivitas atau kebermanfaatan tentang berbagi data, open access, open informasi, dan lain sebagainya itu sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Tetapi tetap saja begitu ya, belum muncul belum muncul sebuah kebijakan untuk kemajuan riset di Indonesia untuk membuka akses informasi terhadap data-data riset yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia. Padahal itu menjadi salah satu sumbangsih terhadap kemajuan penelitian yang ada di Indonesia ya Mas Sahyo. Mungkin nanti dari organisasi-organisasi seperti ICPI bisa mengadvokasi ke lembaga-lembaga untuk bisa setidaknya untuk repositori dulu lah, itu bisa untuk open access. Tetapi kemarin itu ada muncul ketika saya melakukan riset itu, ternyata di Kemenristek sendiri itu tidak dalam tanda kutip seolah tidak mengizinkan untuk open access begitu. Jadi ini kami di perguruan tinggi kan juga mengacu pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Kemenristek begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin faktor ini pemahaman yang berbeda berkenaan dengan open access, open data, dan data sharing ini ya Mas Sahyo di kalangan dosen atau akademisi maupun peneliti-peneliti di Indonesia, bahwa saya ambil contoh yang mungkin dekat dengan kami di perpustakaan perguruan tinggi tentang open access. Nah, masalah open access ini di perguruan tinggi itu masih beberapa dosen dan sivitas akademika menganggap bahwa ketika sudah diunggah di repositori itu tandanya sudah publish, dan ketika skripsi maupun tesis itu akan dialih formatkan menjadi sebuah artikel jurnal, itu nanti akan menjadi sebuah masalah. Nah, ini juga menghambat data-data atau koleksi data yang ada di perpustakaan perguruan tinggi begitu, sehingga apa yang seharusnya dimiliki oleh perpustakaan perguruan tinggi itu lagi-lagi dihambat oleh perbedaan pandangan, perbedaan pemahaman, dan sekali lagi mengambil jalan tengah untuk mengambil jalur aman ya Mas, dengan menutup data itu. Jadi ya memang riset-riset tentang open data, open access ini memang sudah banyak dilakukan, akan tetapi mungkin belum ada kebijakan yang real yang untuk melindungi tentang prosedur, mekanisme bagaimana penelitian ini dilakukan, mekanisme tentang berbagi data ini belum ada kebijakan yang memayunginya, sehingga lembaga-lembaga ataupun peneliti-peneliti ini juga masih ada rasa takut untuk berbagi data, gitu Mas Sahyo. Ada yang sudah jam 3 ya. Ada beberapa audiens yang menanyakan presensi dan mungkin sertifikat ya. Bapak Ibu peserta Selasa Pustaka, kami informasikan bahwa untuk Selasa Pustaka, kegiatan Selasa Pustaka yang diselenggarakan oleh ICPI tidak menyediakan presensi, dan untuk sertifikat by request nanti bisa menghubungi kami di Instagram ICPI_Indonesia maupun melalui hotline email yang ada di website icpii.org. Begitu ya Bapak Ibu. Sudah pukul 3:07. Sebetulnya masih banyak terakhir Mbak Atin. Oke, baik Mas Sahyo. Ya, sebelum ditutup, ya saya ingin sedikit menanggapi yang tadi terakhir disampaikan Mbak Atin ya, terkait ada perbedaan persepsi ya terkait bagaimana menyikapi artikel jurnal dan juga skripsi. Jadi memang ini
dugaan saya memang ada di pusat nih permasalahannya gitu ya. Jadi kesalahan dalam memahami unggahan berupa karya berupa skripsi yang dianggap sama dengan artikel jurnal gitu ya. Yang ini memang harus mungkin bisa diadvokasi oleh asosiasi perpustakaan ya, baik mungkin perguruan tinggi atau ISIP sendiri, bagaimana secara proporsional gitu mendudukan dua produk ini gitu secara pada tempatnya gitu. Karena memang saya sendiri mengalami Mbak Atin, jadi saya mengunggah preprint, di mana preprint itu kan memang versi mentah dari suatu artikel jurnal yang kita unggah secara mandiri gitu ya di preprint server, kemudian saya coba submit ke jurnal dan dideteksi similarity-nya tinggi gitu. Padahal similarity tinggi itu tidak mencerminkan saya melakukan plagiasi gitu. Nah ini yang saya kira harus diadvokasi begitu oleh kita semua yang memang punya pengetahuan dan juga perspektif yang lurus terkait masalah similarity dan juga plagiarism checker. Bagaimanapun juga plagiarism checker itu kan hanya tools ya, hanya alat yang mendeteksi tingkat kemiripan suatu teks gitu dengan tautan yang ada di website. Jadi selama memang itu bisa dipertanggungjawabkan dan bukan sesuatu double publication gitu, itu memang harusnya bisa diabaikan saja begitu. Karena memang ya laporan penelitian berupa tesis, disertasi ataupun skripsi misalnya itu memang sifatnya masih laporan penelitian gitu, belum melalui peer review gitu, dan belum bisa dianggap sebagai suatu keluaran penelitian berupa artikel jurnal gitu, bukan berupa suatu publikasi gitu. Nah mungkin itu jadi satu catatan ya yang mungkin bisa nanti ditindaklanjuti lagi. Saya kira itu Mbak Atin. Baik, pembahasannya cukup menarik pada kolokium perdana kali ini, kolokium series Selasa Pustaka yang perdana kali ini, dan kita bahas tentang data sharing yang memang ini merupakan isu yang sangat penting, namun juga cukup urgent untuk diteliti, namun semoga nanti menghasilkan dari hasil penelitian Mas Cahyo ini juga menghasilkan kebijakan yang bisa diimplementasikan bagi perkembangan riset di Indonesia. Baik, terima kasih Mas Cahyo atas sharing pada kesempatan kali ini pada kolokium series ICPI di Selasa Pustaka tanggal 4 April 2023. Terima kasih kami ucapkan, semoga ilmunya bermanfaat ya Mas Cahyo, dan Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu telah dari awal sampai akhir sesi ini untuk tetap stay mengikuti kolokium series Selasa Pustaka dengan membedah tesis yang disusun oleh Mas Cahyo Dilanggono. Bapak Ibu sekalian, acara Selasa Pustaka yang diselenggarakan oleh ICPI ini diselenggarakan atas kerjasama ICPI dan HMPI. Kemudian, mohon maaf ya, agak berisik. Bapak Ibu sekalian, untuk sekali lagi kami informasikan bahwa Selasa Pustaka kami tidak menyediakan presensi, dan bagi Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat bisa by request melalui DM Instagram ICPI_Indonesia. Dan untuk Selasa ke depan kita juga akan ada lagi Selasa Pustaka dengan tema tentang beasiswa, baik beasiswa dalam negeri maupun luar negeri. Terima kasih Mas Cahyo dan Bapak Ibu sekalian. Saya Atin Istiani mewakili pengurus ICPI yang bertugas pada siang hari ini undur diri, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada event Selasa Pustaka pekan depan. Dan selamat berbuka puasa. Menunggu buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tin. Terima kasih Mas Cahyo. Terima kasih Mbak Tin. Terima kasih semua. Terima kasih Siti. Liv ya.